underground, kita nggak pernah musik organisasi. Masa ini ada di akar rumput dan modalnya ini benang merahnya itu ikhlas. Nah, sebagai satu mendokumentasikan sosok Nasai. Nasai yang biasanya mendokumentasikan seniman pokoknya. Literasi yang sifatnya arsip, bahwa di setiap kejadian di masa lalu itu pasti ada hal yang menarik, dan sesuatu yang menarik itu ada beberapa orang yang entah Tuhan kirimkan gitu, atau yang dipilihkan Tuhan, orang-orang yang dengan rela hati menyediakan waktunya, sebagian waktunya atau bahkan seluruh waktunya itu untuk mendokumentasikan perihal sesuatu yang dirasa penting, dan itu keren banget. Dan podcast Saling Sapa Jalan-Jalan episode kali ini kita bertiga membahas tentang hal itu. Dan seni tradisi memang perlu adanya dokumentasi, dan paling tidak ada yang bisa menarasikan, karena di lingkup seni wayang topeng aja memang sangat minim literasi yang apa istilahnya, yang terdata, yang dalam bentuk buku atau dalam bentuk apa. Ada sebagian yang fokusnya di salah satu grup aja, jadi di banyak grup belum ada yang menggarap gitu. Jadi istilahnya memang ke apa ya istilahnya, kesadaran untuk mendokumentasikan itu kurang di para penggiat ataupun para pelaku seni, terutama di tradisi. bahwa sebenarnya perjalanan budaya itu kan nggak pendek ya, bisa jadi bahkan lebih tua dari publik ini. Tapi yang namanya sesuatu kalau minim data itu kita tidak bisa boro-boro ambil inspirasi, bahkan sekedar untuk tahu ceritanya asal mulanya aja susah gitu. Sedangkan yang kita dibutuhkan hari ini, yang kita butuhkan itu adalah bahwa literasi atas seni dan budaya itu saat ini itu akhir-akhir ini sangat dibutuhkan, bagian dari penyelamatan arsip, mungkin penyelamatan sejarah bisa jadi. Tapi yang lebih penting dari itu adalah bagaimana menjadikan seni budaya yang arsipnya tertata rapi itu kemudian bisa dijadikan sebuah data besar. Ketika sudah bisa jadikan data, akhirnya jadi bahan riset. Ketika itu jadi bahan riset, akhirnya kan pengembangan budaya itu untuk mengikuti perubahan zaman, perubahan tren itu kan gampang gitu. Menurut Pak Malik hal ini, atau mungkin langsung sekalian ya, Mas Nasai mungkin bisa berikan gambaran hal-hal yang urgent yang harus kita lakukan itu seperti apa?
Nasai bekerja dengan tekun. Nasai saya mencatat juga bukan orang yang kaya raya. Justru itu yang membuat saya semakin mengapresiasi, sehingga hasil karya Nasai ini sangat patut untuk dipegang. Misalnya Nasai itu melakukan mengumpulkan mozaik wayang topeng Malang dari berbagai penjuru di Malang Raya, dan dikumpulkan, disusun menjadi satu gambaran besar. Wayang topeng Malang adalah lokal jenius di Malang. Nah, data-data itu ada di Nasai. Beberapa kali dokumentasi dan pencatatan Nasai ini dimuat di majalah Seni Budaya Kidung Dewan Kesenian Jawa Timur, dan memang Nasai mengirimkan naskah-naskah itu ke saya, dan sebenarnya saya tidak tertarik untuk mengeditnya karena saya sangat senang dengan bahasa tulis Nasai yang polos, sederhana, ya hanya 1-2 kalimat yang mesti dibenahi dan mungkin huruf besar, tetapi pola penulisan pencatatan Nasai itu menunjukkan keluguan, ketulusan, dan keikhlasan seorang Nasai. Di majalah ini ada sejumlah nama yang memang lahir di Malang atau orang-orang yang tidak lahir di Malang tetapi memiliki kontribusi di dalam aktivitas pergerakan di Malang. Nah, kalau kita akan menyusun apa dan siapa sejumlah orang Malang, khususnya wayang topeng Malang, nah kuncinya itu ada di sosok Nasai. Jadi saya pikir apa yang dikerjakan Nasai selama bertahun-tahun itu sangat layak untuk diterbitkan menjadi buku. Dari buku itu akan menjadi satu saran masukan, database untuk penyusunan BPKD, kemudian untuk menyusun strategi kebudayaan, menyusun muatan lokal di Malang. Saya pikir itu posisi penting Nasai di dalam pergerakan kebudayaan seni budaya di Malang Raya. Jadi saya ketemu dengan beberapa para sepuh itu, meskipun kadang sampai nginep di rumah beliau, baru pulang atau pulang pagi, itu karena satu juga suka diceritani, kedua saya kepikiran harus menulis gitu, harus menulis atau mendokumentasikan beberapa foto yang ya paling tidak saya upload di media sosial, terus dengan beberapa rekomendasi dari Pak Malik atau beberapa teman, akhirnya bisa masuk ke beberapa media lokal atau nasional dengan bantuan teman-teman jurnalis di Malang. Jadi salah satu ya kayak istilahnya mengabarkan orang-orang pinggiran, terutama para pelaku seni yang patut diapresiasi, yang sedikit istilahnya mungkin itu upaya saya sedikit berkontribusi untuk mengabarkan. Nah itu saya jalani seperti yang disampaikan Pak Malik tadi, ya tahunan tapi enjoy aja kayak gitu, karena seneng gitu. Yang mana para seniman ini bukan orang yang bisa dibilang orang berada atau orang yang punya pendidikan kesenian. Jadi banyak dari mereka itu yang orang-orang latar belakang seorang petani, seorang penjual makanan. Nah itu yang kadang membuat saya menulis apa adanya, yaitu saya kabarkan bahwa beliau seorang petani, tapi dia dari muda sampai anak cucu itu dia memegang teguh kesenian wayang topeng ini, dan terus istilahnya berusaha untuk menularkan ke generasi
generasi di bawahnya. Artis itu yang main sinetron, yang artis itu adalah mereka yang ada di TV, yang artis itu mereka dikenal banyak orang, itu disebut artis. Padahal yang namanya the real artis itu adalah orang yang kita sebut tadi tuh ada maestro topeng tapi jualan tahu lontong. Tapi di sisi lain ada yang cuman bisanya ngeprank-ngeprank di YouTube, di media. Mereka pegang uang sampai miliaran. Jadi hal-hal yang memilukan sebenarnya. Ada seniman-seniman yang dan barangkali banyak ya di Malang itu yang memang tidak menuntut honor yang besar. Seni itu hadir dan mengalir. Nah, sementara di sisi lain ada bantuan-bantuan pemerintah yang barangkali sulit untuk diakses beliau-beliau ini karena sepuh. Karena beliau tidak memiliki rekening atas nama diri sendiri, tidak memiliki NPWP, juga tidak memiliki email. Barangkali ini kita harus sama-sama menemukan satu formula, satu format bagaimana agar beliau-beliau yang memang menyerahkan hidupnya lebih dari setengah abad untuk seni budaya, khususnya topeng Malang, itu dapat mengakses program bantuan pemerintah itu dengan mudah. Mendata para sepuh, juga membuatkan emailnya, membuatkan yaitu tadi bonceng ke BRI Untuk membuka rekening atas nama beliau, karena tidak diharuskan atas nama sang seniman kayak gitu. Itu ya udah beberapa minggu itu riwa-riwi untuk pengurusan itu, dan mungkin 2 bulan atau berapa bulan itu baru dan harus menyertakan beberapa dokumentasi karya. Nah itu memang banyak dokumentasi yang pernah saya buat, akhirnya itu kangguni kayak gitu. Dan ternyata saya memotret seperti Mbak Kari kan waktu mengajar di di rumah. Nah itu saya sertakan sebagai bentuk unggah karya itu. Unggah karya sang seniman itu. Yang maksudnya lolos verifikasi itu ada 5 orang, 5 mbah itu ya. Mbah Kari, Mbak Misti, terus Mbak Bandi. Tapi Mbak Bandi nggak saya lanjutkan karena ketika pengumuman verifikasi lolos beliau meninggal itu karena sakit. Dan akhirnya nggak saya teruskan. Jadi ya, terus ada lagi Mbak Bandi, terus sama Mbak Tuban. Itu kalau Mbak Tuban kepengurusannya saya limpahkan ke putranya karena putranya yang mendampingi. Tadi karya-karya seniman sepuh ini juga patut diapresiasi menjadi bagian istilahnya ini harus menjadi hak intelektual. Akhirnya saya menguruskan tadi itu kayak almarhum Mbah Parjo, Mbah Parjo Jabung itu hampir 1 minggu itu riwa-riwi saya gonceng ke Panjen. Jadi bersama dengan Pak Utomo, akhirnya di tahun 2017 beliau berdua ini mendapatkan hak cipta intelektual itu, karya-karya ukir topeng mereka. Selama pengalaman sampean bertahun-tahun mendokumentasikan dan mengarsipkan sejarah seni topeng ini kan salah satunya, bisa nggak sih diceritain hal apa yang buat sampean membanggakan
tapi di sisi lain ya buat sampean ya mengenaskan. Mungkin apa ya, bisa diceritakan simpel lah ya ke kita. Di budaya topeng ini yang membahagiakan sekarang adalah terutama di wilayah Jabung ya, itu regenerasi. Jadi regenerasi penari topeng, dalang, pengrawit itu apa? Seperti bola salju gitu loh. Jadi semakin besar, semakin dan apa istilahnya? Semakin banyak generasi muda Jabung yang akhirnya ngopeni topeng, padahal sesepuhnya udah banyak yang meninggal. Nah itu hal yang membuat membuat saya menurut saya sangat membahagiakan. Apa ya istilahnya, yang membuat saya terenyuh sampai sekarang tuh masih ingat topeng Malang ini wong Malang. Jadi sampai kapanpun aku masih gak duwe apa-apa, yos tak openi tutup sawah. Jadi dengan itu mengucapkan itu saya juga akhirnya apa ya istilahnya kayak ternyuh gitu. Jadi totalitas orang desa dalam menguri-nguri budaya itu begitu kuat, begitu besar, dan mereka juga nggak berharap pemerintah pemangku kebijakan itu hadir gitu. Pokoknya selama habis panen dia punya tabungan, ya udah dikebiak. Terus ada yang di Jabung, Mbah Kari ya bisa dibilang seorang maestro ya, karena udah sepuh, tapi beliau juga sampai sekarang itu masih diempu, masih mengajarkan ke teman-teman muda menari topeng. Mbah Kari yang beliau penjual tahu lontong. Di buku ini ada satu tokoh yang memang dicatat oleh majalah Tempo, yaitu Ongkoh Ham. Dan kita sama-sama tahu bahwa seorang Ongkoh Ham itu menulis buat kajian tentang topeng Malang. Artinya posisi topeng Malang di dalam pergerakan pemikiran seni budaya di Indonesia itu penting. Nah, saya mendengar penuturan dari sahabat saya Nasa ini miris. Ketika ada satu topeng di punden begitu milik satu desa itu hilang, dijual. Artinya kita harus memiliki sama-sama kesadaran dan dimulai dari satu lingkungan kecil, lingkungan keluarga, pewaris dan lain, bahwa ketika topeng itu berada di desa, itu menunjukkan bahwa desa tersebut adalah satu epicentrum di dalam pewarisan topeng, sehingga kita tidak boleh kalah dengan kebutuhan finansial. Dan ini harus benar-benar kesadaran itu dijaga, Pak. Betul. Sebuah desa yang memiliki topeng itu seharusnya satu kebanggaan bahwa desanya adalah satu epicentrum. Tidak banyak negara-negara di dunia yang memiliki topeng, dan di negeri kita itu sangat kaya. Cirebon, Sumeneb, dan Malang sendiri, termasuk nanti di Jogja dan Solo. Saya pikir itu adalah satu kekayaan yang luar biasa dari negeri kita. Semoga kita semua dapat menjaga itu. Anak-anak muda kita bisa mewariskan ke cucu-cucu kita. Mungkin itu teman-teman Saling Sapa Jalan, podcast Saling Sapa Jalan-Jalan yang bisa kita bisa kita refleksikan untuk diri kita semua. Ini kesalahan kita semua, kita tidak menjudge pada satu pihak. Ini kesalahan kita semua, dan ke depan semoga kita bisa memperbaiki kondisi ini. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.